Warga Suara Merdeka, suasana desa Randu Mukti Waren, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan beberapa bulan terakhir tidak sepenuhnya tenang. Di balik aktivitas warga yang berjalan seperti biasa, tersimpan polemik kepanjangan yang melibatkan kepala desa dan tuntutan masyarakat agar pemerintah desa dijalankan sesuai aturan. Puncaknya terjadi pada awal Juni 2026. Pemerintah Kabupaten Pekalongan resmi memberhentikan sementara Kepala Desa Randu Mukti Waren setelah yang bersangkutan dinilai tidak menjalankan hasil pemeriksaan inspektorat hingga melewati batas waktu yang ditentukan. Keputusan tersebut bukan sekedar sanksi administratif. Bagi sebagian warga, langkah ini menjadi simbol bahwa suara masyarakat akhirnya terdengar setelah berbagai upaya pengawasan dan penyampaian aspirasi dilakukan selama berbulan-bulan. Camat Bojong Farid Abdul Hakim mengatakan pemberhentian sementara dilakukan karena kepala desa dianggap tidak kooperatif dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan inspektorat. Surat keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara bahkan telah diserahkan secara langsung pada Jumat kemarin di Balai Desa Randu Mukti Waren. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan bukan sekedar dokumen administratif yang dapat diabaikan. Dalam sistem pemerintahan, hasil pemeriksaan menjadi instrumen pengawasan yang harus ditindaklanjuti sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Warga Suara Merdeka, meski kepala desa dinonaktifkan sementara, roda pemerintahan desa tidak boleh berhenti. Pemerintah Kabupaten Pekalongan segera merujuk pelaksana tugas atau PLT Kepala Desa untuk menjalankan seluruh kewenangan pemerintahan selama masa sanksi berlangsung. Langkah ini penting untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Sebab yang paling meresahkan dampak dari konflik tata kelola pemerintahan bukan hanya aparat desa, tetapi juga warga yang setiap hari membutuhkan layanan administrasi, bantuan sosial, hingga berbagai urusan kependudukan. Farid menegaskan pelayanan publik harus tetap berjalan prioritas utama. Namun, pemberhentian sementara selama 1 bulan bukanlah akhir dari persoalan. Pemerintah daerah memberikan sinyal tegas bahwa sanksi yang lebih berat dapat dijatuhkan apabila kepala desa tetap tidak menjalankan rekomendasi inspektorat setelah masa nonaktif berakhir. Jadi siapa dan selaku apa, Pak? Ya, saya Camat Bojong. Hari ini kami menyerahkan SK pemberhentian sementara Kepala Desa Randu Mukti Waren, Kecamatan Bojong. Pak, sudah disampaikan kepada masyarakat bahwa ini diberhentikan terkait apa, Pak? Ya, ini berkait dengan tidak melakukan pemenuhan dari laporan hasil pemeriksaan inspektorat yang sudah melewati estimasi waktu, sehingga pemerintah daerah dalam hal ini Bupati mengambil sikap karena Kades tidak terlalu kooperatif berkaitan dengan hasil pemeriksaan inspektorat itu, maka sesuai dengan timeline waktunya sanksi berkaitan dengan pemberhentian sementara diberlakukan. Itu berapa lama itu pemberhentiannya, Pak? Sesuai dengan SK dari Bupati, pemberhentian ini diberhentikan sementara selama 1 bulan. Pak, ada informasi lain Pak untuk masyarakat Pak terkait ini? Ya, tentu kami berharap setelah diberhentikan sementara ini, tentu kami minta kepada pelaksana tugas kepala desa agar mengorkestrasi berkaitan dengan mekanisme pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang ada di Desa Randu Mukti Waren. Berikut juga kepada para aparatur pemerintah desanya untuk bisa lebih mengayomi lagi masyarakat, mendengarkan lagi aspirasi masyarakat, dan bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tentu pelayanan-pelayanan itu yang ingin sekali diharapkan oleh masyarakat agar ke depan Desa Randu Mukti Waren ini bisa melaksanakan tugas ataupun bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Pak, apakah ada kemungkinan untuk administrasi dihentikan selamanya, Pak? Apabila selama sanksi sementara atau diberhentikan sementara ini, kemudian pada saatnya dia diaktifkan lagi, kemudian dia tetap tidak menindaklanjuti dari hasil pemeriksaan inspektorat, tentu akan ada sanksi yang lebih berat lagi. Tentu ini akan ada kajian-kajian, tetapi semuanya sudah melalui mekanisme dan prosedur sesuai batas atau ketetapan hukum yang berlaku. Saya kira ini saja, kami hanya berharap agar pemerintah desa tetap berjalan, tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat itu tetap bisa dihandle dan memberi pelayanan prima kepada masyarakat.
Nanti Bapak. Peringatan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya ingin menyelesaikan polemik sesaat, tetapi juga memastikan adanya kepatuhan terhadap mekanisme hukum dan tata kelola pemerintahan yang berlaku. Warga Suara Merdeka di sisi lain, keputusan pemerintah daerah tidak lahir begitu saja. Ada tekanan publik yang cukup kuat di baliknya. Masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Pekalongan Raya atau Gempar sebelumnya menggelar aksi demonstrasi di kantor Bupati Pekalongan pada 29 Mei 2026. Dalam aksi tersebut mereka menyoroti sejumlah persoalan tata kelola pemerintahan desa termasuk yang terjadi di Rando Muktiwaren. Salah satu isu yang menjadi perhatian warga adalah polemik pengangkatan kepala dusun yang dinilai bermasalah. Persoalan itu kemudian berkembang menjadi tuntutan yang lebih luas terkait transparansi dan kepatuhan pemerintah desa terhadap hasil pemeriksaan inspektorat. 5 hari setelah demonstrasi berlangsung, pemerintah daerah merealisasikan salah satu tuntutan yang disepakati, yakni memberhentikan sementara kepala desa. Bagi masyarakat, keputusan itu menjadi bukti bahwa pengawasan masyarakat memiliki arti penting dalam menjaga jalannya pemerintahan desa. Perwakilan warga, Bahrudin, menegaskan bahwa perjuangan masyarakat belum selesai. Menurutnya, sanksi yang diberikan harus diikuti dengan penyelesaian substansi persoalan yang menjadi sumber konflik sejak awal. Bahrudin memastikan warga akan terus mengawal proses yang berjalan. Baginya yang terpenting bukan hanya pemberian sanksi, melainkan pelaksanaan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan secara menyeluruh. Dan Pak siapa dan selaku apa Pak? Dari Mas Bahrudin, selaku perwakilan warga, Pak. Tanggapannya Pak atas kegiatan hari ini Pak? Tanggapannya, ya kami minta atas sanksi yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada saudara Daryadi selaku Lurah Rando Muktiwaren. Jadi sanksi tersebut segera disikapi, yaitu terkait pengangkatan SK Kadus. Tetap kami, walaupun sanksinya sudah turun, kami tetap mengejar terkait pemberhentian SK Kadus, pencabutan. Mungkin ada pesan Pak untuk masyarakat lain Pak? Untuk masyarakat yang lain tetap kritis, jangan takut ketika diintervensi. Kita berjuang untuk kemajuan desa Rando Muktiwaren. Ada lagi Pak yang mau disampaikan Pak? Ya kami tetap mengawal terkait sanksi ini. Apakah nanti setelah sanksi ini sudah selesai, apakah tindakan dari kepala desa itu sesuai dengan perintah dari LHP yang sudah dikeluarkan oleh inspektorat? Tetap kami mengawal terus. Cukup. Ya. Kasus Rando Muktiwaren menjadi pengingat bahwa pemerintah desa saat ini berada di bawah sorotan yang semakin kuat. Masyarakat tidak lagi sekedar menjadi penerima kebijakan, tetapi juga aktor yang aktif mengawasi jalannya pemerintahan. Kini perhatian tertuju pada satu pertanyaan besar. Apakah pemberhentian sementara ini akan menjadi momentum perbaikan tata kelola pemerintahan desa, atau justru menjadi awal dari sanksi yang lebih berat apabila rekomendasi inspektorat kembali diabaikan? Jawaban atas pertanyaan itu akan terlihat dalam 1 bulan ke depan, ketika masa nonaktif kepala desa berakhir dan evaluasi berikutnya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan. Tim Liputan Suara Merdeka Network.